Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom. Sekali lagi shalom NDC, apa kabar semuanya? Senang sekali saya bisa beribadah bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Saya ucapkan selamat beribadah, happy Sunday buat semua kita. Dan hari ini sungguh spesial saudara. Karena kita akan belajar satu lagu baru dari album terbaru NDC Worship. Judulnya Setia Dalam Segalanya. Kiranya lagu ini bisa memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang paling mulia. Sama-sama nyatakan pujian ini. Tuhan, Kau selalu ada dalam setiap masa, menyertai setiap jalanku. Tangan-Mu menghapuskan tiap tetes air mata. Kau kekuatan dalam hidupku. Lebih dalam ku mengenal pribadi yang tak berubah. Dalam lembah ku menyembah kuasa-Mu yang selalu menopang. Lebih lagi ku mengerti rencana-Mu pasti yang terindah. Kau setia dalam segalanya. Kau sungguh setia di dalam segalanya Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini. Tuhan, Kau selalu ada dalam setiap masa, menyertai setiap jalanku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu menghapuskan tiap tetes air mata. Kau kekuatan dalam hidupku. Sama-sama nyatakan, Kau kekuatan dalam hidupku. Kau kekuatan dalam hidupku. Katakan lagi. Lebih dalam ku mengenal pribadi yang tak berubah. Dalam lembah ku menyembah kuasa-Mu yang selalu menopang. Lebih lagi ku mengerti rencana-Mu. Kau setia dalam segalanya. Yang percaya sama-sama kita bangkit berdiri. Kita menyatakan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan lebih lagi di dalam hidup kita. Kau setia dalam segalanya. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Kau setia dalam
segalanya. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ini yang kami yakini, ini yang kami imani Tuhan. Bahwa tiada satupun pribadi yang lebih setia daripada Engkau Tuhan. Karena Engkau tidak pernah mengecewakan kami di dalam hidup kami. Itu yang kami imani, itu yang kami percaya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu sampai dengan saat ini Tuhan. Dan oleh sebab itu kami mau memuji, memuliakan dan meninggikan Engkau lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan kita. Sama-sama nyatakan pujian ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama nyatakan ya di sini. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Say Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, Kau layak ditinggikan Tuhan. Kau layak menerima semua pujian kami. Haleluya. Sama-sama nyatakan pujian ini saudara. Come on. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara Tuhan, sorak kemenangan. Nyatakan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Say Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Terima kasih Tuhan. Oh, sungguh baik. Yang percaya sama-sama kita mau nyatakan pujian ini lebih lagi. We give You glory Lord. Oh, we give You glory. We give You honor. We give You praise for all that You are. We give You glory. We give You honor. We give You praise. Gloria. We give You glory. We give You honor, Jesus, for all that You are. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan. We give You glory. We give You glory. We give You honor. We give
Tuhan. Nyanyi sama-sama. Dia sungguh baik. Katakan. Dia sangat baik. Sebut namanya. Yesus. Dia baik. Mari akui saudaraku. Dia sungguh baik. Sangat baik. Sangat baik. Dia baik. Lebih kuat lagi. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Oh Yesus, Dia baik. Sebut namanya. Oh Yesus, Dia baik bagiku. He's so good to you, and He's so good to me. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Boleh berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari bawa hati kita lebih lagi menyembah Tuhan saudaraku. Dia baik, Dia teramat baik dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan. Mari umat Tuhan angkat suara kita. Ku mau memuji-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kau yang layak semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya. Saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami arahkan hati kami, mata kami, pikiran kami tertuju kepada Engkau, Allah yang besar, Allah yang mulia,
Ajar setiap umat-Mu Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, ajar kami untuk tetap mengucap syukur, tetap bersuka cita, sebab Engkaulah sumber kekuatan kami. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Mari Tuhan, di siang hari ini, di waktu yang sangat singkat ini bicara buat kami. Terobosi kami, tegur kami, koreksi kami. Kami harus mengakui ini bersama bahwa tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, kami butuh sama firman-Mu, kami butuh sama pribadi-Mu. Untuk menuntun kami untuk menjadi teman baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini mari Roh Kudus Kau ambil alih. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di extend buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Yuk kita buka sama-sama kitab Yohanes pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Alkitab catat begini. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ini ianya Tuhan Yesus ya saudara. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saya percaya semua saudara sudah tahu cerita ini. Karena ini adalah salah satu cerita yang cukup terkenal dari Alkitab saudara dan saya. Dan ini adalah peristiwa sekali-kalinya Yesus marah dengan menggunakan fisik. Ini bisa dibuktikan di ayat ke-15 bahwa yang membuat cambuknya itu Yesus sendiri. Dan ini juga membuktikan bahwa Yesus marahnya sangat-sangat terkendali, tidak membabi buta. Oke? Dan dia dengan tenangnya bisa membuat cambuk. Dan for your info saudara, cambuk yang dibuat oleh Tuhan Yesus bukan untuk nyambuk manusia. Tapi cambuk yang dibuat oleh Tuhan Yesus ini untuk nyambuk kambing dan domba. Karena kambing dan domba kalau disuruh berjalan atau disuruh berlari, harus dipentung atau dicambuk. Jadi sekali lagi cambuk yang dibuat oleh Tuhan Yesus bukan untuk mukul manusia. Nah pertanyaannya sekarang adalah begini. Kenapa Yesus bisa segini marah? Kita semua tahu bahwa ada muridnya Tuhan Yesus yang super nyebelin, namanya Petrus. Petrus tuh nyebelin banget. Tapi apakah Yesus semarah ini sama Petrus? Tidak. Yudas berkhianat sama Yesus. Yesus semarah ini sama Yudas? Tidak. Yang paling menyebalkan dari kacamata saya adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka kalau bertanya sama Yesus, mereka nggak pengen belajar.
Tapi kalau mereka mengajukan pertanyaan sama Yesus, sifatnya mereka adalah mau menjatuhkan Yesus di depan umum. Yesus semarah ini sama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Tidak juga. Nah pertanyaannya sekali lagi, kenapa Yesus segini marah sama pedagang-pedagang? Nah ternyata saudara, di balik kemarahan Yesus ini ada sebuah pesan untuk setiap generasi. Sampai kepada hari ini dan generasi yang akan datang. Ada pesan di balik ini semua, bahwa Yesus sebenarnya marah bukan sama aktivitasnya, Yesus marah sama mentalitasnya. Saya ulang, dia marah bukan sama aktivitasnya, dia marah sama mentalitasnya. Contoh, aktivitas militer di barak militer dan di medan pertempuran cocok. Tapi kalau mentalitas militer dibawa masuk ke rumah tangga, nggak cocok. Makanan belum matang, suami ke dapur lempar granat. Kenapa nggak matang-matang? Duar begitu, hah? Nggak cocok. Anak-anak bikin salah, push up 100 kali. Nggak cocok, mentalitas militer dibawa masuk ke rumah tangga. Tapi aktivitas militer di medan pertempuran cocok. Sama, aktivitas berdagang dalam sistem perdagangan, dalam dunia marketplace cocok. Tapi kalau mentalitas pedagang dibawa masuk ke rumah Tuhan, dibawa ke hubungan kita dengan Tuhan, nggak cocok. Dan mentalitas pedagang di mana-mana ada dua. Yang pertama, pedagang selalu cari untung. Betul apa betul? Nggak ada pedagang yang cari rugi. Semua pedagang cari profit. Sekali lagi dalam dunia marketplace, it's very okay. Kita cari profit. Tapi kalau mental beginian dibawa-bawa ke hubungan kita dengan Tuhan, ini yang bahaya. Dan banyak orang Kristen, mental mereka atau iman mereka bukan iman relationship, tapi iman mereka kepada Tuhan adalah iman transaksi. Pendekatan kita sama Tuhan Yesus adalah pendekatan untung dan rugi. Kalau untung, saya akan datang. Kalau menguntungkan, saya akan rajin. Kalau menguntungkan, saya akan komitmen. Pernah dengar orang Kristen ngomong kayak gitu? Atau pernah ngomong kayak gitu? Tapi kalau rugi, kita nggak mau seringkali. Kita salahin Tuhan dan lain sebagainya. Yesus udah kasih prinsip hidup yang luar biasa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan buat kamu. Ini prinsip hidup yang diajarkan Tuhan Yesus. Kejarlah kekayaan rohani dulu. Nanti yang jasmani akan mengikuti. Jangan dibolak-balik. Jangan jasmani dulu, nanti rohani nanti. Ingat tadi drama tadi, nanti aja dulu. Ya jasmani dulu dan seterusnya. Enggak seperti itu. Nah, tambahan seperti kata Yesus, punya kata lain namanya adalah bonus. Saudara tahu bonus? Bonus itu begini, beli mobil dapat payung. Payung itu bonus. Yang perlu dibawa ke bengkel, mobilnya, bukan payungnya. Kita masuk ke toko bakmi, apa bonus buat kita? Jangan ngomong pangsit. Pangsit mesti dibayar soalnya. Hah? Bonus buat saudara dan saya kalau masuk di toko bakmi adalah acar. Acar tuh bonus. Kita nggak bisa besoknya balik ke toko bakmi tersebut, terus kita ngomong gini, saya mau acarnya doang dong. Nggak bisa. Beli bakminya, acar akan mengikuti. Maksud saya begini, apapun tambahan yang dikasih sama Tuhan Yesus, tetap cari kerajaan sorga dan kebenarannya. Amin, saudara-saudara. Orang-orang di dalam Alkitab adalah orang-orang yang gak kasih kondisi sama Tuhan. Orang-orang di dalam Alkitab adalah orang-orang yang gak kasih syarat sama Tuhan. My favorite, teman-temannya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka lagi diperhadapkan sama perapian yang menyala-nyala, bahkan dipanaskan 7 kali lipat. Tapi masih bisa-bisanya mereka bertiga ngomong gini, kami percaya Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tapi jika tidak, keren banget. Kalaupun gak ditolong sama Tuhan, kami gak akan sujud sama patungnya Nebukadnezar. Keren banget. Ini orang-orang yang gak kasih syarat sama Tuhan. Habakuk, saudara bisa baca nanti di rumah. Habakuk pasal yang ketiga, dia ngomong gini, walaupun kebun anggur tidak berbuah, kalau pakai bahasa sekarang, walaupun saya nggak panen, walaupun saya nggak profit, saya akan tetap memuliakan nama Allah saya. Lumayan yang amin 6 orang. Ini orang-orang yang nggak kasih kondisi sama Tuhan. Ya,
So ini yang pertama, mentalitas perdagangan di sistem perdagangan gak apa-apa, jangan dibawa-bawa ke hubungan kita dengan Tuhan. Oke? Mentalitas pedagang yang kedua, pedagang selalu mau saingan sama toko sebelah. Betul apa betul? Sekali lagi dalam dunia marketplace it's very okay, saudara saingan sama kompetitor. Tapi kalau mental ginian dibawa masuk ke rumah Tuhan, ini yang bahaya. Lihat orang Kristen kalau ngumpul, udah ngumpul, makin lama ngumpulnya, mereka mulai merasa lagu kita paling benar, sebelah salah. Penyembahan kita paling benar, sebelah salah. Angkat tangan kita 45 derajat, ini paling benar, sebelah salah. Pengajaran kita paling benar. Kita mulai kayak begitu. Coba saya mau ajak saudara kita pergi sebentar ke 1 Korintus 12 ayat yang ke-26. Saya senang banget kalau khotbah ditemenin istri dan anak saya. Mereka duduk berdua di depan. Saya nggak mau kasih tahu yang mana. 1 Korintus 12. Saudara kalau lihat judul perikopnya adalah banyak anggota tapi satu tubuh. Ya, Rasul Paulus tulis ini. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut. Stop dulu sampai di situ. Kita paham ya sama statement ini. Satu menderita, yang lain ikut menderita. Sakit gigi, sakitnya di mana? Di sini. Kepala ikut pusing? Tangan megang gelas, gemeteran? Padahal sakitnya di sini. Satu anggota menderita, semua ikut menderita. Ada gereja nggak dikasih izin, kita ikut sedih. Ada gereja lagi kebaktian dibubarin, kita ikut sedih. Kita paham sama statement ini. Coba lihat statement selanjutnya. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut. Mosok. Ini enggak kayaknya. Kita enggak paham sama ginian. Kita biasanya kalau ada satu anggota dihormati, kita iri, bukan bersuka cita. Karena apa? Kita selalu merasa kelompok saya yang paling benar. Sel grup saya yang paling benar, yang lain salah. Ingat baik-baik, setiap gereja itu punya panggilan yang punya kekuatannya masing-masing. Yang dikasih sama Tuhan. Ada gereja yang kesembuhannya luar biasa. Ada gereja yang penyembahannya luar biasa. Ada gereja, saya tahu banget. Ya, lokasinya di Central Park. Baywalk sama Alam Sutra. Pemuritannya luar biasa. Namanya NDC, nggak tahu saudara tahu apa enggak. Semua kita beda-beda fungsi, tapi one body of Christ. Kita satu tubuh Kristus. Nah makanya, abis murid-muridnya Yesus melihat Yesus marah, mereka teringat sama perkataannya Raja Daud di Yohanes 2 tadi ayat 17. Cintaku akan rumahmu menghanguskan aku. Seharusnya orang Kristen tidak membuat rumah Tuhan jadi pasar, tempat transaksi. Tapi gereja Tuhan, core saudara, sel grup saudara, itu tempat kita dibentuk sama firman Tuhan dan sama sesama. Bukan rumah Tuhan dijadiin tempat berjualan, dalam tanda kutip, tempat transaksi dan seterusnya. Kita kalau masuk ke rumah Tuhan, mental kita harus mentalnya Raja Daud. Cintaku akan rumahmu menghanguskan aku. Hanguskan sifat saya yang belum beres. Hanguskan karakter saya yang salah. Hanguskan cara berpikir saya yang buruk. Hanguskan Tuhan, dalam tanda kutip. Saya mau dibentuk, saya mau diproses. Saya sampai jadi serupa dengan gambarmu. Seharusnya orang Kristen kayak begitu, datang ke gereja. Nah karena waktu, saya akan kasih sebuah contoh kasus tentang sebuah gereja. Jemaatnya statusnya menengah ke bawah. Gak apa-apa, gak ada masalah sama gitu-gituan. Tapi masalah mereka adalah, mereka fokus bukan sama Tuhan Yesus, mereka fokus sama tetangga sebelah. Gereja ini namanya Gereja Kolose. Mereka fokusnya sama Gereja Laodikia, tetangga mereka. Mereka menengah ke bawah, Laodikia jemaatnya kaya raya semua. Dibilang di kitab Wahyu, kamu mengatakan kamu kaya. Emang iya, mereka kaya semua. Ya. Dan akibat fokus mereka sama tetangga, Gereja Kolose menjadikan Yesus alternatif. Yesus bukan satu-satunya, tapi dijadiin pilihan. Karena mereka pernah jatuh dalam penyembahan kepada malaikat demi cuan. Ya, demi keuntungan jasmani. Mereka menyembah malaikat. Ditegur sama Rasul Paulus.
Yuk kita lihat, Kolose 1 ayat yang ke-27. Kalau istri dan anak senyum-senyum berarti khotbahnya bagus. Kolose 1 ayat yang ke-27. Rasul Paulus tulis begini. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa apa saudara? Kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Apa rahasianya? Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi Rasul Paulus ini catat buat mereka, ada rahasia yang perlu diketahui bangsa-bangsa. Kalau nggak bisa ke bangsa-bangsa, keluargamu dulu, tetanggamu dulu, temen SMA-mu dulu, temen padelmu dulu. Kalau belum bisa sampai ke bangsa-bangsa. Rahasianya adalah Kristus di tengah-tengah kita, dan dia adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, kita kalau baca Alkitab bahasa Indonesia, seakan-akan kita dapat pengertian saya dengan Pastor Eri lagi duduk, lalu Kristus datang duduk di tengah-tengah kita. Pengertiannya seperti itu. Nah, makanya saya udah bertahun-tahun bilang sama orang Kristen Indonesia, kalau baca Alkitab bahasa Indonesia, please, cross-check ke KJV, King James Version. Karena King James Version, terjemahannya 80% akurat dari bahasa asli. Loh, what's wrong with Alkitab bahasa Indonesia? Apa salahnya? Please don't get me wrong saudara, Alkitab bahasa Indonesia, ya bukan firman Tuhan yang salah, tapi bahasa Indonesia yang punya kelemahan. Apa kelemahan bahasa Indonesia? Kosakata kita terlalu sedikit. Jadi penerjemah Indonesia, kalau mau terjemahin dari Alkitab bahasa lain, atau buku-buku bahasa lain, penerjemah Indonesia sering mengalami kesulitan dalam pemilihan kata. Dan kalau penerjemah Indonesia nggak dapat kata yang pas, biasanya penerjemah Indonesia mulai menggunakan kata yang berbeda. Akhirnya the whole sentence, the whole context, artinya jadi beda semua. Contoh, Yohanes 2 tuh salah loh. Yesus ngerubah air jadi anggur. Yang benar Alkitab bahasa Inggris, Jesus turn water into wine. Wine diterjemahin bahasa Indonesia, anggur. Grape diterjemahin bahasa Indonesia, anggur juga. 2-1 kalah Indonesia. Bahasa Inggris sudah 2, kita masih 1. Dan banyak yang kayak begini. Shrimp, prawn, lobster. Udah 3 loh bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya, udang. Itu doang. Jangan sedih. Indonesia ada yang menang sama bahasa Inggris, menangnya telak lagi 3-1. Nasi, beras, padi, bahasa Inggrisnya rice, ini doang yang kita menang. Yang lain kita kalah. Oke? Coba, orang Indonesia kalau nggak pernah baca Alkitab bahasa Indonesia, sekali-kalinya dia baca Yohanes 2, bisa salah tangkap. Disangkanya Yesus ngerubah air jadi anggur. Kita udah baca dari kecil, makanya udah biasa aja. Ya, karena apa? Bahasa Indonesia sampai hari ini kita nggak punya terjemahan untuk wine. Kita nggak punya. Taruh aja anggur di situ. Nah, salah satu korbannya adalah ayat ini. Kolose 1 ayat 27. Multimedia boleh ditayangin versi King James-nya. Saudara lihat 2 statement terakhir di ayat ini. Which is Christ in you, the hope of glory. Ternyata Kristus bukan di tengah-tengah kamu, tapi di dalam. Beda loh. Beda banget. Kristus yang di dalam saudara dan saya, dia pengharapan akan kemuliaan. Can you imagine? Pencipta langit dan bumi ada di dalam saudara dan saya. Lumayan yang amin 3, saya pindah sini aja. Can you imagine? Pemilik gunung, laut, samudra, langit ada di dalam saudara dan saya. Dia tinggal di dalam sini. Artinya berarti ada fitur-fitur, ada sifat-sifat Allah di dalam saudara dan saya. Kalau pakai bahasa sekarang, berarti banyak aplikasi kerajaan sorga di dalam saudara dan saya. Yang namanya aplikasi mesti diaktifasi, nggak bisa didiemin. Kalau didiemin, dia nggak berfungsi. Saya bertahun-tahun
Nggak ngerti kalau ada M-Banking atau MBCA, MyBCA. Nggak pernah ngerti. Jadi tiap transaksi saya ke ATM naik mobil. Sampai kamu atau adikmu gitu. You kalau nggak salah. Dad, repot amat mesti ke ATM terus, kan ada MyBCA. Nah, waktu saya aktivasi, ada yang begitu ya kayaknya. Ada yang begitu nih. Oh iya, sama kita berarti. Ada ternyata orang kayak saya. Jadi tiap ke ATM bayar parkir. Ya. Nah, waktu MyBCA diaktifasi, hidup saya lebih mudah tiba-tiba. Saya menghemat uang parkir berapa coba tuh? Hah? Aktivasi Pak, MyBCA. Saya bantu nanti. Ya. Nah sama, banyak banget aplikasi kerajaan sorga di dalam saudara dan saya. Kita kayak gereja Kolose. Kita modelnya bandingin diri sama orang lain. Bandingin diri sama apa yang kita lihat di sosmed. Kita nggak pernah lihat apa yang ada di dalam. Kita nggak pernah sadar banyak aplikasi kerajaan sorga ada di dalam saudara dan saya. Kita terlalu sibuk bandingin diri sama orang lain. Bandingin keluarga sama keluarga lain. Bandingin kerjaan sama kerjaan orang lain. Terlalu sibuk kita sama perbandingan. Terlalu sibuk. Coba, karena waktu saya cuma bisa membahas 2 saja. 2 aplikasi, banyak sebenarnya. Yang pertama namanya sukacita. Sukacita perlu diaktifasi. Nah, iblis, please remember this. Iblis punya aplikasi juga, tawaran dia. Namanya kesenangan. Dan kesenangan, please remember. Kesenangan selalu ada expired date-nya. Kesenangan. Dan orang yang ngejar kesenangan demi kesenangan, biasanya stres hidupnya. Nah, sukacita itu di dalam, kesenangan di luar. Sukacita bahasa Inggrisnya joy, kesenangan bahasa Inggrisnya happy. Tahu bedanya joy dan happy? Happy itu pemain film, joy penyanyi. Saudara terlalu tegang kayaknya dari tadi, ha? Slow dikit, ha? Dikendorin skrupnya, ha? Joy ada di dalam, happy ada di luar. Orang yang ngejar happy kemana-mana, lama-lama stres hidupnya. Kosong, kayak drama tadi, kosong kayaknya di dalam. Nah, sukacita tuh begini, harus diaktifasi. Ya, sukacita begini, apa yang terjadi di luar, apa yang terjadi sama anak-anak saya, apa yang terjadi sama bisnis saya, apa yang terjadi sama bangsa Indonesia, saya tetap memutuskan untuk bersukacita. Kurang yakin kayaknya aminnya. Ha? Amin. Ini adalah resep anti-aging paling dahsyat. Sukacita. Saudara mengaktifasi sukacita, muka saudara kan lebih muda 10 tahun. Nah, ini baru kenceng. Perempuan semua lagi. Ha? Yang laki, kenapa yang laki? Ha? Walaupun dolar 18.000, saya tetap memutuskan. Yakin? Hah? Indonesia jangan dimarah-marahin. Apalagi lewat sosmed. Saya sedih lihat kadang-kadang. Komennya ngeri banget, namanya Esther. Kristen pasti ini. Ha? Ngeri banget komen-komennya. Ha? Namanya David. Ngeri banget komen-komennya. Indonesia jangan dikutukin, tapi berkati bangsa ini. Berkati, doain bangsa Indonesia. Indonesia masih banyak bagusnya. Hah? Coba, the best food in the world, Indonesia. Kita terlalu ke distract sama donat yang depannya J kan? Coba, donat kampung pakai kentang, digoreng, dimasukin plastik, plastiknya ada gula halus, terus dikocok. That's the best donut in the world. Made in Indonesia. Kopi dari Sabang sampai Merauke, you name it. Arabikanya one of the best in the world. Indonesia. Indonesia banyak bagusnya. Indonesia adalah satu-satunya negara yang bisa nitip anak di mertua. Gak ada kan? Negara lain gak ada. Gak ada. Indonesia doang. Hah? Indonesia banyak bagusnya. So berkati Indonesia. Mama saya dia
umur 83 tahun. Tapi orang nggak ada yang percaya kalau dia 83 tahun. Sampai hari ini dia masih sepeda statis setiap pagi, 30 menit di rumahnya. Ya, orang kalau saya kasih lihat orang yang nggak kenal saya, nggak mungkin tuh kakak kamu itu, bukan mama kamu. Kalau ditanya sama teman-teman saya, tante, ada yang teman-teman saya manggil dia mama juga. Mah, resepnya apa sih? Anti-aging kok awet muda mama? Dia jawabnya selalu gitu, mama bersuka cita. Emang gak pernah lewatin masa-masa sulit? Pernah, waktu anak bungsu mama ditangkap polisi, nusuk orang, anak bungsunya tuh ini. Mabok-mabokan. Mama doa di kamarnya, tumpang tangan di bantalnya, perjamuan kudus di kamarnya. Dan mama tetap memutuskan untuk bersuka cita. Sukacita itu powerful. Gak ada hubungannya sama yang terjadi di luar. Gak ada hubungannya. Karena percayalah, apa yang terjadi sama dunia kita, apa yang terjadi sama ekonomi dunia, Tuhan akan selalu pelihara saudara dan saya. So bersukacitalah. Rasul Paulus lagi ngantri mau dihukum mati, Rasul Paulus. Masih bisa-bisanya nulis surat ke gereja Filipi, bersukacitalah. Dan aku katakan sekali lagi, bersukacitalah. Diaktifasi, jangan didiemin. Nanti kayak MyBCA, hidup kita ribet nanti. Karena ada yang kita nggak aktivasi. Oke? Yang pertama. Yang kedua, ada aplikasi namanya talenta. Kita sibuk bandingin diri kita sama talenta orang. Kita sibuk bandingin bisnis kita sama bisnis orang. Kita nggak sibuk mempertajam talenta tersebut. Kita nggak sibuk gituan. Kita cuma bandingin diri sama orang lain. Sama yang kita lihat di sosmed. Nggak jadi apa-apa kita. Dan kita ke distract sama uang. Please remember, uang bukan berkat Tuhan. Hilang amennya. Uang yang ciptain manusia, bukan Tuhan. So uang bukan berkat Tuhan. Yang jadi berkat Tuhan itu apa yang Tuhan ciptakan. Saudara bisa tidur enak tadi malam, itu berkat Tuhan. Masih ada nafas di hidung, itu berkat Tuhan. Masih sehat sampai hari ini, itu berkat Tuhan. Uang bukan uang diciptain sama manusia sebagai alat tukar. Ya, salahnya kita adalah kita salah penempatan. Makanya Yesus sekali-kalinya dia bandingin dirinya bukan sama Hotman Paris. Yesus gak pernah bandingin dirinya sama laki ganteng, gak pernah. Tapi sekali-kalinya Yesus bandingin diri itu sama Mamon. Alasannya jelas, soal penempatan alasannya. Nggak ada hamba yang bisa berbakti sama dua tuan. Dia akan benci sama yang satu, dia akan sayang sama yang satu. Nah itu kan salah kita salah penempatan. Kita nempatin uang jadi tuan, Yesus jadi ban serep. Uangnya habis, ban serep baru dicari. Tolong dong uangnya nggak ada. Kok belaga lupa gitu mukanya? Itu yang terjadi. Penempatan yang tepat adalah angkat Yesus satu-satunya jadi tuan. Bukan alternatif. Uang jadi hamba. Karena let me tell you, uang dia adalah tuan yang jahat. Tapi dia hamba yang baik. So selalu angkat Yesus jadi satu-satunya tuan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah cara kerjanya kerajaan sorga, dia kasih talenta. Dia kasih talenta, dia nggak ngasih uang buat saudara. Oke? Nah sayangnya gereja selalu ngelihat talenta itu cuma 3. Main musik, nyanyi, khotbah. Bayangin yang duduk di ruangan ini ada ribuan. Berarti ada ribuan talenta di ruangan ini. Kalau diaktifasi, Jakarta Barat ini ngeri ada saudara. Ngeri Jakarta Barat ini. Kalau diaktifasi. Saya mau cerita soal saya aja. Saya dari kecil seneng lihat orang masak. Dari kecil. Waktu masuk SMP, ada ekskul kan, saudara tahu ekskul? Pada sekolah di mana dulu, Hah? Nggak ada ekskul? Ekskul, kelas 1 SMP, dikasih pilihan. Nomor 1 basket, hampir tuh saya pilih. Untung saya lihat nomor 5, Tata Boga. Saya langsung nggak mikir panjang, centang Tata Boga.
Kelas tata boga seminggu 2 kali dalam 11 bulan. Dan ternyata waktu kelas tata boga dimulai, lakinya cuma 2. Saya sama Erwin. Erwin udah di Amerika sekarang. Nah waktu kelas tata boga lagi mulai, anak-anak basket, anak-anak elektro, tahu ekskul elektro? Kelasnya selalu bawa asap. Banyak kabel kebakar soalnya di situ. Mereka kalau lewat di kelas tata boga, kita berdua diledekin. Bahasa sekarangnya dibully. Tahu nggak dibulinya apa? Banci. Yang gede itu banci gitu. Erwin segini soalnya. Seminggu 2 kali selama 11 bulan. Dibully abis. Naik kelas 2 SMP, saya bilang sama mama papa saya, mau pindah ekskul. Kenapa? Kamu kan senang masak. Banci. Pindah ke basket. Saya lupakan masak-memasak. Thanks to RCTI. Pertama kali RCTI mengudara di Indonesia. Ada acara namanya Walk with Yan. Nggak ada yang tahu kayaknya ya. Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa emang dari tadi, ha? I'm kidding. Walk with Yan, acara masak. Chefnya namanya Yan, cowok. Saya bilang mama saya waktu nonton, Yan banci mah, ngawur kamu. Jangan semua dibilang banci. Di situ pelan-pelan saya mulai percaya bahwa apa yang diinstal sama Tuhan, Tuhan gak pernah uninstall. Gak pernah. Ternyata passion di dapur, passion masak itu ada terus di dalam saya. Nah singkat cerita lagi, 2008 atau 2009, saya mulai minta diajarin masak sama mama saya. Karena for me, my mom is a truly master chef. Bukan Juna, bukan Gordon. Gordon dan Juna selalu marah-marah karena dapur mereka ada kamera. Mama saya, dapurnya gak pernah ada kamera, tapi dia selalu marah-marah. Omanya dia. Singkat cerita, 2016 kalau nggak salah, 2017. Saya mulai memberanikan diri menjual resepnya mama. Cheesecake. 30 kali 20. Saya kaget, bulan itu saya berhasil jual 100 loyang. Saya dalam hati gini, ini cuma teman-teman gue doang nih yang beli. Mau nyenengin gue aja. Bulan kedua naik 150 loyang. Waktu kita cek namanya udah kita gak kenal semua kebanyakan. Dan gak itu aja, singkat cerita lagi. Saya pernah dikasih mimpi resep makanan sama Tuhan. Ini bukti kan? Tuhan gak cuman concern sama main musik, nyanyi, khotbah. Tuhan Yesus F&B juga. Semua punya fotonya kan? Emang Yesus sama 12 murid lagi di studio musik? Enggak, di meja makan kan? F&B banget Yesus. Hah? Saya dikasih mimpi resep makanan, buntut goreng cabai hijau. Detail mimpinya. Sampai garamnya tuh dibilangin. Kenapa saya bilang detail? Garamnya dibilangin. Kamu ganti garam kamu. Pakai ikan jambal, kamu rendam sampai asinnya berkurang, kamu angkat, kamu tumbuk. Itu jadi garam kamu. Catat. Lupa nanti. Ha? Saudara, saya gak pernah nyangka. Ternyata saya baru mengerti apa maksud kerajaan sorga. Talenta yang dipertajam, uang selalu akan membayar talenta itu. Itu cara kerjanya Tuhan. Bukan kita nyari-nyari uang, kita gak ngerti talenta kita apa akhirnya. Enggak, talenta yang kita udah lihat, atlet yang jago-jago, endorsement ngejar mereka, iklan ngejar mereka, uang ngejar mereka. Ini adalah cara yang udah kasih tahu sama kerajaan sorga. Dia ngasih talenta, bukan ikannya, dia kasih kailnya, dia kasih umpannya. Tugas saudara dan saya adalah mempertajam talenta itu. Saya percaya sekali lagi talenta yang dipertajam, uang akan membayar talenta tersebut. Amin saudara. Kita akan selesaikan ayat ini. Karena statement terakhir Rasul Paulus ngomong gini. The Christ in you, the hope of glory. Pengharapan akan kemuliaan.
Nah, kita orang Kristen seringkali kalau dengar kata kemuliaan, kayaknya konotasinya tepuk tangan. Kasih kemuliaan, kita langsung tepuk tangan. Nah, kata kemuliaan ternyata ada dua di Alkitab saudara dan saya. Di Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama, kata kemuliaan, bahasa aslinya adalah kabot. Kabot. Kabot punya pengertian bobot bahasa Indonesia. Dan ini muncul waktu bait Salomo ditabiskan. Ya, imam-imam gak kuat berdiri, mereka rebah karena kemuliaan Allah turun di situ. Kabot turun di situ. Nah, di Perjanjian Baru kata kemuliaan beda pengertian. Karena bahasa aslinya adalah doxa. Doxa kalau langsung diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya adalah transformation. Transformasi artinya. Oke? Maksudnya kemuliaan di Perjanjian Baru adalah kita, saudara dan saya akan dirubah terus-menerus. Ditransformasi. Sampai apa? Sampai kita jadi serupa dengan Kristus. Itu goalnya orang Kristen. Nah, kalau lagi dirubah, berarti kita akan ngalamin trial dan error. Betul gak sih? Menang dan kalah, jatuh dan bangun. Betul? Gak ada orang Kristen yang hidupnya menang terus, gak ada. Ya, kita aja nggak mau kasih tahu kalahnya kita kan? Nggak ada orang Kristen yang juara terus, nggak ada. Nggak ada orang Kristen yang bangun terus, berdiri terus, nggak. Kita kadang-kadang kepleset kok. Kita kalau mau aktivasi aplikasi di dalam kita, pasti ada trial dan error. Pasti. Nah, maksudnya Rasul Paulus gini, waktu lagi jatuh dan bangun, waktu lagi menang dan kalah, Kristus satu-satunya pengharapan yang harus kita miliki. Itu maksud Rasul Paulus. Jangan cuman harapin Kristus saat lagi kalah. Itu kebanyakan orang seperti itu kan. Waktu lagi kalah kita harapin Kristus. Waktu lagi menang, lagi juara satu, bisnis lagi oke-oke aja, kita tetap harapin Kristus. Kita bisa jawab masing-masing. Karena kita lagi dirubah. Saya tadi cerita yang bagus-bagus saja, tapi saudara nggak tahu berapa kue bantet yang saya buat. Yang gak bisa dijual. Berapa buntut yang fail karena gagal di Presto. Berapa banyak. Trial dan error itu normal di mata Tuhan. Karena Tuhan lagi memproses saudara dan saya. Untuk nantinya jadi serupa dengan gambarnya dia. Itu surga seperti itu cara kerjanya. Nah, makanya jadikan rumah Tuhan. Jadikan core saudara. Itu tempat kita dibentuk sama Tuhan. Jangan jadiin gereja pasar. Jangan jadiin gereja tempat transaksi. Saya percaya gereja yang dewasa adalah gereja yang mentalitasnya bengkel, bukan showroom. Orang-orang yang datang adalah orang-orang yang lagi ditransformasi. Orang-orang yang datang. Lagi dirubah sama surga. Nah, kalau kita mentalnya showroom, lihat. Ya, orang-orang Kristen kebanyakan kuatnya kalau Senin sama Selasa kan? Karena Minggu baru dikotbahin. Senin Selasa kita kuat. Rebo terganggu, Kemis kepleset, Jumat parah, Sabtu nyesel, Minggu gereja lagi. Gitu-gitu aja terus. Karena yang kita datengin showroom, cuman mau dibenerin tampilan luar doang. Bengkel, mobil paling mahal perlu bengkel. Mobil tercanggih di dunia perlu bengkel. Dan bengkel, mobil keluar dari bengkel, 4 bulan lagi balik gak? Balik. Pernah dicemberutin sama montir? Lo lagi yang datang. Gak pernah. Montir selalu welcome kita, selamat datang, silakan duduk Pak. Jangan lagi membuat gereja jadi tempat berjualan. Gereja tempat saudara dan saya dibenerin. Karakter, cara berpikir. Saya percaya ini adalah rahasia yang mesti diketahui teman-teman saudara. Yang di dalam saudara, Kristus yang di dalam kita. Semua aplikasi yang di dalam saudara dan saya. Ini yang perlu dikasih tahu sama banyak orang. Ini yang perlu dikasih tahu sama keluarga saudara. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Amin saudara-saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA, BNI, BRI, Permata Mandiri selalu penuh buat saudara-saudara semua. Kenceng banget kalau gitu-gituan ya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Meteraikan setiap firman-Mu pada setiap kami.
Ajar kami Tuhan untuk selalu mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba-Mu stop berbicara. Tapi hamba-Mu sangat yakin dan percaya Roh Kudus adalah guru agung setiap kami. Engkau akan terus berbicara buat kami. Engkau akan terus mengajar setiap kami. Sampai kepada segala kebenaran-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir Tuhan di kebaktian jam 1 siang ini Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan akan membuat menjadi berhasil. Apapun yang mereka rencanakan Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Berkati setiap keluarga mereka dengan sukacita, damai, dan kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Kami akan lanjutkan acara selanjutnya di dalam satu nama yang berkuasa. Itu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God bless you. Masih tetap bagi berdiri Bapak Ibu Saudara dan kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Pastor Jesse dan Ibu dan keluarga semua yang sudah hadir untuk melayani kami. Baik saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang luar biasa kami beribadah kepadamu. Dan kami sudah memuji, menyembah Tuhan, membawa persembahan. Dan kami sudah dengar firman Tuhan. Biar meteraikan firman-Mu dalam hidup kami selalu bersemangat, melayani, mengasihi Tuhan dan jadi berkat. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada siang ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berusaha, bekerja Tuhan buat semuanya berhasil. Keluarga kami, rumah tangga, suami istri, hubungan, pernikahan, Tuhan juga mencurahkan anggur yang manis, anggur yang baru, sehingga ada hadirat Tuhan dalam rumah tangga kami. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang, kami akan terima berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu, terimalah segala berkat yang besar melimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus akan turun dalam hidup kita semua. Hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih Yesus. Terima syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Selamat pulang, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.